Puji Tuhan, mari kita akan lihat dalam Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar." Puji Tuhan, dengan ayat ini tentunya kita pernah mendengar lirik lagu, "Kita buat iblis gemetar." Bahkan waktu kita nyanyi di gereja, dan khususnya kita orang Manado, nyanyi lagu ini dengan gerakan "kita buat iblis gemetar." Itu benar kalau nyanyi di gereja. Tapi coba kalau di tempat yang lain, seperti di tempat gelap, ada dekat kuburan, kalau bukan orangnya yang totofore, kalau bukan orangnya yang gemetar, dan iblis pasti tersenyum malu. Tapi kalau soal makanan, khususnya kita orang Manado, pasti kita menang. Karena ular itu kalau di Manado itu ikan, itu makanan. Memang orang bilang ular itu setan atau iblis. Tapi di Manado biar itu iblis, biar itu setan, markalo so rica-rica sudah dikasih bumbu, itu sudah ikan namanya. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata, "Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan segala kelicikannya." Jadi ular atau si setan itu tidak ada kuasa untuk menjatuhkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang Alkitab katakan kita ini adalah lebih daripada pemenang. Tetapi dalam sejarah Alkitab sudah ditulis bahwa Hawa ini ciptaan Tuhan, buatan tangan Tuhan sendiri, ternyata jatuh, diperdayakan oleh si ular itu atau si setan. Artinya iblis tahu dia tidak akan menang dengan orang-orang percaya, dengan kita-kita hidup dalam Tuhan. Tetapi salah satu kelebihan dari iblis adalah sekalipun dia tahu dia tidak akan menang dengan kita, tetapi iblis ini tidak pernah menyerah. Dia tetap datang untuk menggoda dan menggoda, bahkan datang untuk menuduh kita. Dan buktinya bukan sedikit orang-orang Kristen yang hidup di zaman now ini tidak mau ke gereja karena merasa tertuduh. Karena iblis menuduh, "Engkau ini bekas orang berdosa, engkau tidak layak ke gereja, engkau pernah hidup di dalam dosa," dan lain sebagainya. Mari kita akan dengar ada satu contoh cerita di mana ada 2 orang anak kakak beradik. Yang kakaknya perempuan yang sudah duduk di bangku SMP, dan adiknya itu laki-laki dan masih duduk di bangku SD. Lalu si adik ini, karena laki-laki, dia mau pergi main, dia ambil katipol. Lalu dia cari burung pipit. Tapi tidak seekor pun yang dia dapat, bahkan kena pun tidak. Lalu si adik ini pulang rumah, lalu dia lihat ada bebek, dan bebek itu punya neneknya. Lalu dia coba aja, sebab kan kalau burung pipit terlalu kecil. Dia pun ambil batu, terus dia tarik katipolnya, dia
ditarik agak kuat. Lalu dia lepas. Dan apa yang terjadi? Batu itu kena di kepalanya si bebek. Dan si bebek ini langsung sumaput. Mati. Si adik ini langsung pucat. Dan dia lihat kanan, dia lihat kiri. Sepertinya tidak ada yang lihat. Lalu dia kuburkan bebek ini dekat pohon pisang. Untuk hilangkan jejak tentunya. Singkat ceritanya, siangnya kakak adik ini mau makan. Dan sesudah makan, lalu kakaknya bilang sama adiknya, "Adek, habis makan angkat piring kotor ya." Lah, si adik ini langsung jawab, "Enggak mau. Saya mau main. Itu kan kerjaan perempuan." Karena adiknya enggak mau, kakaknya bilang, "Adek, ingat bebek." Adiknya kaget. Adiknya bilang, "Loh, kok kakak tahu?" Kakaknya bilang, "Kakak tahu, kakak ada liah, adek ada katipol nenek PBB. Pas adek lepas, bebek kena di kepala, bebek sumaput. Kau ngana kubur tuh bebek di pohon pisang itu. Tamu bilang pan nenek ngana." Adiknya bilang, "Jangan kak." Terpaksa adiknya angkat piring kotor dan bersihkan meja. Setelah selesai adiknya bilang, "Sudah kak, kita semua bermain." Dia mau main lagi. Kakaknya bilang, "Adek, cuci piring." Adiknya bilang, "Nggak mau." Kakaknya bilang, "Adek, ingat bebek." Terpaksa dia cuci piring dan selesai cuci piring, kakaknya bilang, "Adek, jangan dulu bermain. Sapu lantai." Adiknya bilang, "Nggak mau." Sambil sudah mau nangis-nangis dan marah-marah. Tapi kakaknya bilang, "Adek, ingat bebek." Terpaksa adiknya nurut juga. Dan dengan cerita ini, berapa banyak kita sebagai orang Kristen yang belum merdeka. Setan atau iblis itu masih menuduh dan menuduh. Jadi buat hari Minggu ini, siapa yang gak ke gereja hari ini, bilang saja dan ingatkan kepada dia, "Ingat bebek."